Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini melaporkan sebagai berikut. Perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, alhamdulillah, berdasarkan data pada hari ini terdapat 4 orang pasien sembuh di Kota Tanjung Pinang, yaitu atas nama Bapak AM berusia 87 tahun, atas nama Ibu HP berusia 24 tahun, kemudian Nyonya HD usia 63 tahun, dan seorang anak usia 9 tahun, Adinda MH. Keempat yang sembuh ini berasal dari klaster Pramuka, klaster Kijang Kencana, dan klaster Harapan Indah. Namun pada hari ini terdapat penambahan kasus positif sebanyak 3 orang di Kota Batam, yaitu pasien atas nama AR berusia 19 tahun, pasien Tuan GR berusia 15 tahun, dan Nyonya Dewi usia 51 tahun. Sehingga kumulatif perkembangan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau pada hari ini sudah tembus mencapai 101 orang, di mana 72 orang adalah penduduk Kepri dan 29 orang bukan penduduk Kepri yang diobservasi di Rumah Sakit Galang selama ini. Kemudian yang dikarantina dan dirawat pada hari ini masih 26 orang, dan di Rumah Sakit Galang ada 4 orang. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, data perlintasan pekerja migran total pada hari ini kedatangan 10 orang dan bertambah 3 orang daripada hari kemarin. Sehingga periode 1 Mei 2020 sampai periode 7 Mei 2020 berjumlah 129 orang. Periode 28 Maret sampai dengan 7 Mei totalnya mencapai 45.080 orang, namun seluruhnya dan hampir seluruhnya sudah kembali ke daerah masing-masing. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, tentu banyak pihak yang mempertanyakan sampai kapan pandemi atau kasus COVID di Provinsi Kepulauan Riau ini akan berakhir. Tentu yang mampu menjawab adalah kita semua. Sampai kapan kemampuan kita untuk bertahan di rumah? Sampai kapan kita mau menggunakan masker jika keluar rumah? Sampai kapan kita untuk selalu mencuci tangan dengan sabun? Sampai kapan kemampuan kita untuk menjaga social distancing dan physical distancing? Tentu itulah yang menjawab. Masih banyak penjual di pasar kita yang tidak menggunakan masker. Masker ini sebetulnya bertujuan bukan untuk melindungi diri kita sendiri. Saya ingatkan kembali, masker ini bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri, tapi justru masker ini juga adalah untuk melindungi orang lain dari cipratan droplets yang keluar dari mulut kita. Jika di mulut kita ada virus, tentu mulut kita lah yang akan menularkan kepada banyak orang lain. Sehingga mulai saat ini, mari kita sama-sama menegur orang-orang yang ada di hadapan kita, orang-orang yang menjual makanan, menjual apapun, sayuran,
ikan, dan lain sebagainya di pasar yang tidak menggunakan masker, mari kita tegur. Dan kita juga harus mau menegur siapapun yang masuk pasar, fasilitas umum yang tidak menggunakan masker. Sampai kapan kita mau mendiamkan mereka? Kalau kita tidak akan merubah, maka pandemi COVID di Kepri akan terus bergerak tanpa ada ujungnya. Untuk itu, marilah mulai saat ini gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk sama-sama kita melawan COVID-19 dengan cara apa? Dengan cara satu, stay at home. Kedua, sering-sering mencuci tangan. Mengapa sering mencuci tangan? Karena tangan kita bisa saja menyentuh benda-benda yang kita tidak tahu bahwa benda yang kita sentuh adalah ada virusnya. Untuk itu harus selalu kita mencuci tangan, karena jari jemari kita selalu saja katakanlah memegang wajah, memegang bagian mulut, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jarak harus selalu kita jaga. Tidak boleh kita melakukan aktivitas berkumpul-kumpul, jaga jarak sekitar 2 meter, satu orang dengan orang lainnya, kemudian menggunakan masker. Ini yang harus kita lakukan, insya Allah. Saat ini sudah terlihat penurunan itu, tetapi kalau kita semua lalai, penurunan itu maka akan naik kembali. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.